Oke, kita lihat bawah. Oke, ini kita sekarang mau menyelesaikan ini. Ya, saya tutup, sudah nggak perlu. Sekarang kita munculkan beliau. Kita selesaikan di sini aja ya. Kita tambah sheet-nya. Oke. Ini kita tadi mau apa nih? Format cell, kolom ini 5 barangkali. Enter. Oke, ini agak panjang sedikit, variabelnya ada, kalau tadi ada 12, ini ada 15 ya. Jadi ini tujuan. Saya besarkan dulu ya. Oke, ini sekarang variabel. Satu kedua, 3, 4, 5. 2 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. Oke. Kemudian ini nilainya. Ini koefisien. Tuh kan ya? Nah, ini sekarang yang perlu kita intip koefisiennya ini. Cuma itu aja yang perlu kita intip nih. Ini 120, 30, 41, 2, 100 tadi ya. Terus 21, 61, 40, 23 berapa? 100, 24, 110, 25, 100 lagi. Oke. Ada 1, berapa tuh? 102 ya. Kemudian 90, 122, ada yang aneh nih. Ini X33-nya belum. 34, X35 ya. 122, 42, 600. Oke, nah itu aja yang kita perlukan ya. Oke, nah, sekarang kita mau ini mengumumkan cost ya. Oke, costnya ini sama. Oke, ini nilai ini koefisiennya masukkan semua ini, kemudian kalikan dengan nilai variabel. Variabel ada di sini. Oke, kita edit dulu dengan memasukkan double dollar di sini ya. Nilai variabel ini kita masukkan double dollar. Oke, itu dia. Terus ini ya. Oke. Nah, ini kendala. Mana ini? Kendala. Oke. Variabelnya sama nih. Terus di sini apa ini? Ya, kiri. Ya. Kontrol, kemudian kanan. Oke, nah ini sekarang pelabuhan 1, pelabuhan, mana ini? Pelabuhan 2, pelabuhan 3, dan pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4, pabrik 5, ya.
bahwa pabrik 5 adalah pabrik palsu ya, sebenarnya nggak ada. Tentu satu dikirim ke 1, dikirim ke 2, kirim ke 3, kirim ke 4, kirim ke 5. Itu nilainya ya. Dari pelabuhan 2 dia dikirim ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Mirip dengan yang tadi. Dari pelabuhan 3 ini dikirim ke pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4, pabrik 5. Kemudian pabrik 1 ini mungkin datang dari pelabuhan 1, mungkin datang dari pelabuhan 2, mungkin datang dari pelabuhan 3. Nah, pabrik 2 itu mungkin datang dari pelabuhan 1, datang dari pelabuhan 2, datang dari pelabuhan 3. Pabrik 2 ya, ini pelabuhan 3. Oke. Kemudian pabrik 3 mungkin datang dari pelabuhan 1, jadi 13 ya. Mungkin datang dari pelabuhan 2, jadi 23. Mungkin datang dari pelabuhan 3, jadi ini 33. Dan pabrik 4-nya, pabrik 4 mungkin datang dari pelabuhan 1, jadi 14 ya. Mungkin datang dari pelabuhan 2, ini 24, mungkin datang dari pelabuhan 3, jadi 34. Yang 5, nih, mungkin datang dari pelabuhan 1, jadi 15, datang dari pelabuhan 2, jadi 25, datang dari pelabuhan 3, jadi 35. Dah. Ya, ini tandanya semua dari apa? Sama dengan. Oke. Nah, masukkan semua. Oke, tanda sama dengan. Kanannya tadi 600, ingat saya. 700, 800, sehingga totalnya 2100 ya. Kemudian puasanya 400, 900, itu ya, 200, 500, 100. Kita lihat. Pas ya? Kayaknya seperti itu. Nah, sekarang kita cek. Kita cek dulu. Dengan sini 6, 7, 8, oke, udah ya. 6, 7, 8, kemudian 4, 900, 200, 500, 100 ya. Jadi sudah oke. Nah, kita balik kemari. Sekarang nih formula copy aja yang ini tadi ya. Ini kita copy aja. Mari. Nah. Nah, jadi dia. Nah, kalau kita mau, nah, ini mestinya perkalian di sini ya. Di sel ini mestinya perkalian antara baris ke-13 dengan baris ke-3. Ya, jadi baris ke-13 dengan baris ke-3. So, kalau kita lihat di sini, ya, ini mestinya baris ke-13 dengan baris ke-3. Nanti kalau kita lihat di sini misalnya, ya, ini mestinya baris ke-8 dengan baris 3. Jadi kalau kita klik di sini, mana ini? Betul, ini udah lurusnya, ini ya. Nah, kalau kita klik di situ, itu mestinya baris ke-8 dengan baris ke-3. Ya. Nah, sekarang tinggal apa? Kita pergi ke solver. Kita pergi ke mana tadi? Ke data, ya kan? Kemudian solve. Oke, ini solver kita. Objektif. Objektifnya di mana ini? Sini, ini. Q berapa ini? Q4. Dan Q4, persoalannya adalah min. Changing variabelnya adalah mulai dari sini sampai sini. Oke. Kemudian, wah, mana ini? Kita add kendalanya. Kebetulan kendalanya sama dengan semua. Jadi bagian kirinya masukkan. Tandanya dengan, kemudian bagian kanan masukkan. Oke. Kemudian add satu lagi ya, bahwa nilai variabel tadi hari ini, nilai variabel ini kita mau semuanya bilangan bulat, integer. Oke, base. Oke, nah kemudian kita selesaikan ini. Oke, itulah penyelesaiannya.
Wah, kosnya banyak banget ini. Oke, jadi skenario-nya gimana nih kalau ini kita selesaikan? Kita lihat ya artinya, ini yang penting artinya. Jadi kita dong, saya lihat dulu, udah kecil belum? Oke, dia sudah kecil. Oke, nah kita tambah. Kita lihat sini ya, X11. Berapa? 300. Kemudian X13. 200. Kemudian X15. Ini yang penting ya. Dengan berapa itu? 100 ya. Kemudian X22 sama dengan 700. Kemudian mana lagi nih? X3 sama dengan 100. X32 sama dengan 200. X34 sama dengan berapa? 500 ya. Jadi setiap ada yang 5 ini terjemahan harus berbeda. Karena 5 itu adalah tujuan palsu, ya. Ini saya kasih tanda di sini palsu. Nah, ini kan mestinya apa ini? Kirim 100 unit dari pelabuhan 1 ke 5 terjemahannya gitu. Tapi karena pabrik 5-nya palsu, ini dalam prakteknya nggak seperti itu. Nggak mungkin kita kirim 100 unit ke pelabuhan 5. Ini artinya apa? Stop. Pelabuhan 1 tidak dikirimkan 100 unit. Tidak dikirim sebanyak 100 unit. Oke, jadi yang dari pelabuhan 1 itu sebaiknya nggak usah dikirim 100 unit. Dengan cara seperti itu sudah dipenuhi ya. Yang penting ini semua permintaan pabrik sudah dipenuhi. Berapa tadi? 400, pabrik 2 itu 900, permintaan sudah, pabrik 3 200, permintaannya sudah dipenuhi, pabrik 4 500, permintaannya sudah dipenuhi. Pabrik 5 nggak perlu dipenuhi permintaannya ini sebenarnya. Tapi di sini dia bilang dipenuhi, hanya itu berasal tadi dari pelabuhan 1 ya. 100 unit dari pelabuhan 1 kita kirimkan ke pabrik 5. Tapi dalam laporan ya itu sebenarnya stok itu tidak dikirim sebanyak 100 unit. Jadi dari pelabuhan 1 yang dikirim hanya 500 saja. Ya. Ya, ini 500 itu mana itu? 300 unit dikirim ke pabrik 1 dan 200 unit dikirim ke pabrik 3. Oke, itu kalau tidak seimbang. Ya. Itu kasus pertama. Kalau tidak seimbang, ya. Tentu ada kasus kedua, apa itu kasus keduanya? Kasus tidak seimbang yang kedua gimana? Mana dia? Ini ya. Tidak seimbang kasus 1 itu kalau total ketersediaan lebih banyak daripada total apa? Permintaan. Tapi nanti juga ada kasus di mana total permintaan lebih besar daripada total ketersediaan. Ya. Jadi kalau total ketersediaan lebih besar daripada total permintaan, artinya apa? Ada ketersediaan yang tidak dikirimkan.
Kalau total permintaan lebih besar daripada total ketersediaan, ya, nanti kita selesaikan pasti ada permintaan yang nggak bisa dipenuhi, gitu. Ada permintaan yang nggak bisa dipenuhi. Ya terserah itu nanti permintaan yang tak bisa dipenuhi dari mana. Oke, jadi kalau misalnya permintaannya lebih besar, apa yang kita lakukan? Kalau permintaan lebih besar daripada ketersediaan, maka kita tambahi sumber palsu. Nah, tadi kalau di sini ketersediaan lebih besar daripada permintaan, kita tambahi tujuan palsu. Kalau permintaan lebih besar daripada ketersediaan, kita tambahi asal yang palsu, sumber yang palsu. Jadi kalau dalam hal ini misalnya, kalau permintaan lebih besar daripada ketersediaan, maka kita tambahi pelabuhan palsu. Ya. Pelabuhan palsu itu kapasitasnya, kapasitas ketersediaannya sesuai dengan selisih total permintaan dengan total ketersediaan. Nah, dengan cara seperti itu, persoalannya akan selalu beralih ya, berubah menjadi persoalan yang seimbang. Ya, kalau dia tidak seimbang, seimbangkan saja. Ya, kalau dia sudah seimbang, bisa kita selesaikan. Nah, sehingga sekarang persoalannya ya, adalah secara teoritis sebenarnya. Secara teoritis kita hanya perlu menyelesaikan persoalan yang seimbang. Kalau tidak seimbang, kita seimbangkan dulu. Terserah apakah menambah sumber palsu atau menambah tujuan palsu. Kalau tujuan palsu nanti yang dikirimkan ke tujuan palsu itu artinya tidak dikirimkan. Kalau nanti ada sumber palsu, ya, sumber palsu dari sumber itu dikeluarkan, itu ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Ya. Sekian unit permintaan tidak bisa dipenuhi. Seterusnya hanya tinggal interpretasi saja. Oke. Nah yang paling penting, apa yang terjadi itu? Apa yang saya hapus? Yang paling penting ini karena persoalan yang melibatkan variabel yang banyak, Anda harus bisa bermain dengan Excel. Ya, kalau sulit dengan menggunakan seperti ini, ya, dengan menggunakan rumus ini tadi ya, ini sulit banget. Kalau panjang ini payah, ya, maka gunakan aja ini. Kalau panjang seperti ini payah menulisnya di sini, akan panjang sekali, ya, maka gunakan itu tadi. Gunakan formula sum product. Ya. Oke, nah yang ini tadi harus hati-hati ya. Ini total biayanya berapa? Nih ya, ini harus hati-hati. Total biaya jadi berapa nih? Ini tentu yang terus di sini 181 400. Dikurang dengan berapa unit ini tadi yang sebenarnya nggak dikirim? 100 dikali berapa nih? Oke. 100 mana ini? X15. X15 mana ini? X15 ini ya. Kali 600. Ini perhatikan di sini. Ini sebenarnya nggak kita kirimkan. Maka itu harus kita kurangkan dari biaya. Ya. Jadi ini yang sama dengan 181.400 kurang dengan berapa nih? 60.000 ya. Oke, ini akan sama dengan balik seperti tadi ya, 121.400. Jangan dibilang total biayanya 181.400, enggak. 181.400 itu sudah termasuk pengiriman fiktif 100 nih ya. 100 unit dengan biaya masing-masing 600. Jadi kurangkan ya, keluarkan lagi ini total biayanya. Oke, 181.400 dikurang dengan 6 berapa ya? 100 dikali dengan 600 ya. Jadi harus hati-hati, jangan dilapuk. Daya pengiriman adalah 181.400, nanti kena
apa kita kena audit. Nggak benar nih cara kerjanya, ya. Padahal ini kalau dilihat audit, laporannya ini jangan dikirim ya, jangan laporan bilang kirimkan 100 unit dari pabrik itu ke pabrik 5. Auditor aja ya bilang pabrik 5 ini yang mana pabriknya? Oh, kita cuma punya pabrik 4 kok. Jadi mestinya ketika laporan kita katakan bahwa stok satu tidak dikirim sebanyak 100 unit. Ya, kita tidak lakukan pengiriman sebenarnya. Walaupun dalam program kita tetap melakukan pengiriman ke tujuan palsu ini, jadi harus hati-hati. Oke, ini sudah disimpan belum? Bisa? Itu kalau tidak seimbang ya. Kalau tidak seimbang, seimbangkan aja. Oke, jadi kasusnya selalu lihat ya, kasus seimbang. Kalau dia tidak seimbang, kita angkat. Oh, kayaknya ini kayaknya tadi bisa lah ya. Kita lihat nih satu kasus ini lagi ya. Ini persoalan penugasan. Sebenarnya persoalan penugasan ini adalah kasus khusus dari persoalan transportasi ya. Jadi kalau transportasi di sini ada ketersediaan, ada tabel ketersediaan di sini ketersediaan. Di sini ada permintaan. Nah, tapi karena kita mengirimkan ya, Vice President itu cuma ada 1 orang, jadi ketersediaan 1 di sini, Vice President 2 juga cuma ada 1, ini juga cuma ada 1. Nah, setiap pabrik itu cuma perlu diaudit oleh 1 orang, nggak perlu oleh lebih dari 1 orang ya. Jadi ini totalnya 4, ini juga 4. Jadi ini sudah mirip persoalan transportasi yang seimbang ya. Cuma sekarang variabelnya beda ya. Kan kita apa nih? Kita mau menugaskan Vice President, 4 Vice President ke pabrik yang berbeda untuk audit. Ini total biaya penugasannya ya. Biayanya bisa berbeda, tugaskan 2 orang berbeda ke kota yang sama, biayanya bisa berbeda. Karena mungkin tujuannya apa? Asalnya berbeda. mungkin di sana menggunakan transportasi yang berbeda atau menggunakan hotel yang berbeda dan lain sebagainya ya. Jadi bisa beda. Nah, ini kalau kita modelkan, nah, variabel keputusannya kayak begini. XIJ ini mestinya kalau kita gunakan transportasi ya. Ini apa nih? Kirimkan Vice I ke pabrik J. Kan dia kirimkan sekian banyak Vice I ke pabrik J. Tapi sekian banyaknya itu 1 aja ya. Jadi XIJ itu kirim Vice I ke pabrik J. Jadi harus hati-hati ya. Ini XIJ-nya harus kita batasi, nggak boleh kita biarkan begitu saja. Ini nilainya hanya ada 2 kemungkinan. Ya. Dibagi lagi, nilainya cuma ada 2 kemungkinannya ini jadinya. 1, 0. 1 ini artinya tugaskan Vice I ke pabrik J. Ini kalau ini tugaskan, ini tidak tugaskan. Vice I ke J. Nah, jadi kayak gitu terjemahannya ya. Kalau persoalan transportasi kan XIJ kirimkan sekian unit, oke, dari pelabuhan ke pabrik J. Kita nggak mungkin di sini bilang kirimkan sekian orang Vice I ke pabrik J, nggak bisa, cuma 1 orang ya. Maka nilainya itu XIJ-nya kalau tidak 1, 0, 1 harus kirimkan, 0 tidak kirimkan.
Jadi kalau X12 sama dengan 1 artinya tugaskan vice 1 ke pabrik 2. Kalau X31 sama dengan 1 itu artinya kirimkan vice ketiga ke pabrik 1. Jadi ini modelnya, tujuannya. Oke, saya letakkan di sini aja ya. Jadi sama aja ini minimumkan cost. Apa ini? 24 11 tambah 10 12 tambah 21 13 tambah berapa tuh? 11 14 ya. Terus tambah berapa lagi? 14 21 tambah 22 2 kedua tambah 10 2 ketiga tambah berapa nih? 15 ya. 2 keempat. Kemudian tambah. Boleh nggak kelihatan. Vice 3-nya 11. Ngirimkan 3 ke 1. Biayanya 19 kalau ngirimkan 3 ke 2. Biayanya 14 kalau ngirimkan 3 ke 3. Dan biayanya 13 kalau ngirimkan 3 ke 4. Ditambah berapa? 15 kalau ngirimkan 4 ke 1. Tambah 17 kalau ngirimkan 4 ke 2. Ditambah 20 kalau ngirimkan 4 ke 3. Ditambah 19 kalau ngirimkan 4 ke 4. Oke. Wah, nggak cukup. Ini kendala ya. Ini kendala Vice Presiden. Saya batasi dulu supaya nggak boros saya. Di sini ada kendala pabrik. Jadi di sini Vice 1 cuma bisa dikirimkan ke satu tempat. Itu artinya 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 sama dengan 1. Ya, Vice 1 cuma bisa dikirimkan ke satu tempat. Ya, enggak Vice 2-nya. 2 mungkin dikirimkan ke 1, 2 dikirimkan ke 2, 2 dikirimkan ke 3, 2 dikirimkan ke 4. Ini nilainya harus 1. Kemudian Vice 3-nya, Vice 3 dikirim ke 1, Vice 3 dikirim ke 2, Vice 3 dikirim ke 3, dan Vice 3 dikirim ke 4. Ini juga harus 1. Kemudian yang keempat ya, Vice 4. Dia mungkin dikirim ke pabrik 1, mungkin dikirim ke pabrik 2, mungkin dikirim ke pabrik pabrik 3, mungkin dikirim ke pabrik 4 sama dengan 1. Oke, nah kendala pabrik. Pabrik 1 itu mungkin didatangi Vice 1, mungkin didatangi Vice 2, mungkin didatangi Vice 3, mungkin didatangi Vice 4. Ini juga cuma satu orang aja yang boleh datang. Oke, bedakan ini ya antara ini dengan, perhatikan ini barisnya, ini yang diambil kolomnya ini sekarang. Ya, karena ini tujuannya pabrik, maka yang sama adalah tujuannya. Nah, pabrik 2, maka yang sama nanti indeks keduanya. Dari 1 ke 2, ya dari 1 ke 2, mungkin dari 2 ke 2, dari 3 ke 2, dari 4 ke 2. Ini sama dengan 1. Ya, pabrik ketiganya mungkin dari 1 dikirim ke 3, dari 2 dikirim ke 3, dari 3 dikirim ke 3, dari 4 dikirim ke 3. Jangan dihafal nih ya, diartikan aja. Kalau dihafal nanti bisa kacau. Pabrik 4, dari pabrik 4 itu bisa dapat kiriman dari 1, kiriman dari 2, kiriman dari 3, dan kiriman dari 4. Oke. Nah, itu aja model kita jadinya. Jadi mirip dengan model transportasi. Bedanya apa? Bedanya ini.
baik ketersediaan maupun permintaannya sama dengan 1. Lainnya sama. Cuma ini nomorannya di mana? Nomorannya di Excel berbeda. Oke. Kita lihat ini kejadiannya di Excel ya. Cuma saya kasih sheet 5. Ini makin banyak variabelnya ya. Apa kita lihat aja. Banyak lah nggak apa-apa. Ini tadi format belum width, kita minta 5 yang ideal. Oke. Tujuannya. Oke. Variabelnya 1, 1 ke 2, 1 ke 3, ke 4. Dari 2 ke 1, 2 ke 2, 2 tugaskan ke 3, 2 tugaskan ke 4, 3 tugaskan ke 1, 3 tugaskan ke 2, 3 ke 3, ke 4. Terus 1 ke 2, ke 3, ke 4. Habis. Oke, kemudian di sini nilainya, bagus banget ini. Apa ini di sini? Variabel ya. Terus koefisien. Nah, ini yang perlu kita isi dulu. Nah, isi koefisien ini dulu, nanti yang lain udah beres itu. Berapa nih? 24 terus 10, 21, 11, 22, 10, 15. Terus 11, 19, 14. Terus ada yang salah lagi kayaknya. 11, oke, 13. 1, 15, 17, terus 20, terus 19 ya. Nah, ini masukkan data sampai salah ya. Kalau kita masukkan data salah ya udah selesai lah ini. Nanya ini semuanya. Ya. Ini kita mau minimumkan cost juga. Oke. Nah, di sini dia. Jadi ini sama dengan seperti biasa sum produk. Dari ini biayanya. Semua. Oke. Di koma dia. Kemudian nilai variabelnya nih. Oke. Nah, kemudian kita edit. Hari ini di fix kan. Ini juga begitu. Oke. Dan ini kita kendala. Ya, ini kita tinggal copy aja. Terus kendala itu bagi 3 ya. Jadi kanan. Oke. Nah, ini mulai dari apa tadi? Vice ya. 1, Vice 2, Vice 3, 2, Vice 4. Ini pabrik 1, pabrik 3, pabrik 4. Nah, ini kita tinggal isi aja. Pabrik 1 itu mungkin kirim pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, atau pabrik 4. Pabrik 2, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Pabrik 3,
pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Faiz 4, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Nah, kemudian pabrik misalnya ya, pabrik 1 itu mungkin didatangi oleh Faiz 1, mungkin didatangi Faiz 2, mungkin datangi Faiz 3, datangi Faiz 4. Pabrik 2 ini mungkin didatangi oleh Faiz 1, maka dari X12 ya. Pabrik 2 mungkin Faiz 2, X22. Mungkin yang ke pabrik 2 Faiz 3, mungkin yang ke pabrik 2 Faiz 4. Oke. Pabrik 3 yang mungkin datang ke pabrik 3 Faiz 3 sekarang ya. Sorry. Yang mungkin datang ke pabrik 3 Faiz 1. Jadi Faiz 1 ke pabrik 2. Faiz 1 ke pabrik 3, Faiz 2 ke pabrik 3, Faiz 3 ke pabrik 3, Faiz 4 ke pabrik 3. Sekarang tinggal yang terakhir. Pabrik 4 mungkin didatangi oleh Faiz 1, mungkin didatangi oleh Faiz 2, mungkin didatangi oleh Faiz 3, mungkin didatangi oleh Faiz 4. Nah, mau tanda sama dengan ya. Dan sebelah kanannya semua 1. Boleh kita copy sekaligus. Nah, yang ini tinggal copy dari sini ya. Copy ya yang semua. Nah, yang ini kalau kita pilih mestilah perkalian antara baris 7 dengan baris 3. Jadi kalau kita lihat ini ya, antara baris 7 dengan baris 3. Nah, kalau saya lihat lagi yang lainnya, misalnya yang ini antara baris 11 dengan baris 3. Oke, itu baris 11 dengan baris 3. Oke, udah jadi ya. Nah, sekarang tinggal seperti biasa. Data, kita solver, nih, kita isi aja nih. Ya, nggak apa-apa. Terus kita ini apa nih? Objektif ada di R ini. Klik aja. Oke. Kita mau minimumkan, kemudian changing variable kita dari ini semua sampai kemarin. Log. Oke, kemudian kita add kendalanya. Nah, kita add ini semua ya, kiri sama dengan kanan. Entah itu aja. Fokus semua. Kita tanya sama dengan kanan. Oke, tambah satu lagi ya. Tadi nilainya harus 10 ya. Nah, kalau nilainya harus 10, maka nilai ini kita batasi harus 1. Nah, kalau 10 itu di sini kita minta bin. Ya, bin itu singkatan dari binary. Artinya nilainya 10. Kemudian kita okekan. Kemudian kita solve. Mudah-mudahan nggak error. Ya, jadi oke. Oke, jadi kalau kita lihat apa solusinya? X12, nah, kita drop ya. X12 sama dengan 1. Ini artinya apa? Kiri, Faiz, 1 ke pabrik 2. Nah, itu dia. Terus mana lagi? X23, 1. Ini, kiri, Faiz 2 ke pabrik 3. Kemudian mana lagi? X berapa lagi? 23, X34 ya. Sama dengan 1. Ini Faiz kiri, Faiz 3 ke pabrik 4. Kemudian X41 ya. X41 sama dengan 1. Ini artinya kiri, Faiz berapa ini? 4 ke pabrik. Ini dengan total biaya berapa? Sebesar 48. Ya, tersalah 48 apa itu ya, nggak tahu kita.
dan lain sebagainya. Oke, itu kira-kira ya. Nah, sekarang tugas Anda, coba ini dicoba di rumah ya, nanti filenya ini saya kirimkan. Ya, kalian coba di file baru, jangan kalian copy paste, jangan. Ya, kalian buat sendiri, kemudian run, kalau nggak jalan baru lihat ini nanti ya. Jangan ini langsung di run, enggak. Ya, dibuat sendiri dulu, kemudian jalankan. Kalau nggak jalan nanti baru lihat file Excel kita ya. Oke, ini kita simpan. Nah, kalau saya lupa nanti ingatkan, Pak, tolong dikirim filenya. Gitu. Ya. Kadang-kadang lupa. Nah, oke, saya ini hampir lupa. Kalau persoalannya nggak seimbang gimana? Misalnya ada 5 vice president, perlu dikirim ke 4 pabrik. Nah, mana yang harus dipilih ya? Ini kan nggak milih, cuma ngirimkan aja, gampang. Kalau harus ya kalau ada 5 ya mau dikirimkan ke 4 gimana milihnya? Ya, maka seimbangkan. Kalau ada 5 vice, ada 4 pabrik, buatlah pabrik ke 5. Ya, kasih ongkos sebesar-besarnya untuk pabrik ke 5. Ya, idenya tadi supaya dia tidak dipilih ya. Di antara 4 itu nanti, di antara 5 itu nanti dipilih 4 yang dikirim kemana. Ya, yang satu pasti nggak dikirim. Itu kalau tidak seimbang ya, kalau nggak seimbang, seimbangkan. Sama seperti di persoalan transportasi. Oke, karena ini urusan manajemen yang melibatkan ini ya, melibatkan apa nih, linear programming ya. Nah, minggu depan saya mau ngurusi ya sebenarnya contohnya ngurusi sampah lah ya, dimana kita memodelkan rute perjalanan dari truk sampah ya. Jadi truk sampah itu ya sebenarnya apa ya, ya bolehlah truk sampah. Kalau di tempat saya ini ada yang pakai truk sampah, ada yang pakai becak sampah. Nah, becak sampah yang dari kelurahan itu kan, masing-masing becak itu adalah wilayah kerjanya. Jadi becak-becak itu harus melewati setiap jalan di wilayah kerjanya. Nah, kalau dia harus melewati setiap jalan di wilayah kerjanya, ya, sebaiknya setiap jalan itu dilewati hanya sekali aja. Karena kalau dia lewati berkali-kali, ya bolak-balik itu akan makan biaya yang lebih banyak. Ya, jadi minggu depan kira-kira itu yang kita bicarakan. Bagaimana orang matematika mengatasi persoalan itu ya. Jadi saya akan perkenalkan objek matematika yang baru yang belum pernah mungkin Anda kenal selama ini. Dan objek itu nanti yang dipergunakan untuk ini ya, urusan networking, ya, urusan jaringan komputer kah, urusan jaringan jalan kah, ya, seperti yang digunakan oleh Gojek misalnya. Bagaimana cara Gojek menentukan apa itu rute dengan ya kalau kita pesan Gojek kan dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari satu sumber ke satu tujuan, itu kan rutenya banyak yang bisa dipilih. Bagaimana cara Gojek memilih rute dengan waktu tempuh sesingkat mungkin, ya? Itu kira-kira ya nanti yang akan kita bicarakan selanjutnya. Nggak payah-payah ya. Kita lihat ininya. Untuk hari ini kita berhenti sampai di sini. Ini sudah saya simpan. Oke, ingatkan ya. Ini harus ini belum. Oke, kita simpan dulu. Ini tadi kita simpan belum? Kayaknya sudah, boleh ditutup. Sekarang saya hentikan berbagi. Kita balik kemari. Nah, ini saya ada yang lupa.
Coba senyum dulu deh. Setiap kali saya harus moto dulu. Ya, apa boleh buat lah ya, permintaan manajemen, permintaan administrasi. Oke. Oh. Nah. Oke, bentar. Alah. Oh, setiap kali salah terus. Tanggal berapa ini? 18 ya? Walaupun ribut kali. Oke. Kita tambah kuliah hari Jumat jam 2.30 bisa? Menurut jadwal sih bisa. Menurut jadwal yang bisa ya. Jadi kita nanti hari Jumat jam 2.30 ya. Oke. Itu saja hari ini kita break sampai di sini. Sampai jumpa hari Jumat jam berapa tadi? 2.30. 2.30. Oke. Nanti ingatkan ya. 2.30. Oke, nanti juga kalau saya lupa ini karena saya harus pindah ke kelas yang lain. Jadi ingatkan Pak, tolong bahannya Pak gitu. Nanti lupa aja. Oke, sampai hari Jumat ya. Mana ini nutupnya? Oke. Saya